Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Aulia Pratiwi dengan stambuk Q1A1190029. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Angka Kecukupan Gizi dan Umur Simpan Kasowami Kayu Manis Cynanthemum steril. Baik, langsung saja latar belakang dari penelitian ini, yaitu Indonesia memiliki potensi ketersediaan aneka ragaman pangan yang sangat besar. Pengembangan sumber pangan lokal dapat didasarkan dengan adanya sumber karbohidrat yang mempunyai potensi produktivitas yang cukup tinggi. Salah satu pemanfaatan sumber pangan lokal selain beras yang selama ini menjadi sumber karbohidrat utama yaitu ubi kayu. Ubi kayu mempunyai manfaat bagi tubuh, salah satunya sebagai karbohidrat yang cukup tinggi. Ubi kayu secara umum dikenal dengan olahannya dalam bentuk bahan jadi berupa makanan maupun bahan mentah atau bahan baku berupa tepung tapioka, geplek, mokaf, dan tepung kaupi. Dan tepung kaupi ini dapat diolah menjadi salah satu makanan khas Sulawesi Tenggara yaitu kasowami. Kasowami adalah makanan tradisional yang populer di masyarakat Sulawesi Tenggara yang umumnya dikonsumsi bersamaan dengan ikan atau daging, sehingga kebutuhan protein dan lemak terpenuhi dengan hanya mengkonsumsi kasowami. Akan tetapi, umur simpan kasowami relatif singkat dan mempunyai aroma yang kurang menarik. Salah satu solusi yang dapat memperpanjang umur simpan kasowami yaitu substitusi kayu manis. Seperti yang diketahui, kayu manis mengandung minyak atrisi yang dapat menghancurkan pertumbuhan mikroba, dan bagian yang mengandung cinnamaldehyde dapat memberikan rasa dan aroma yang khas. Substitusi kayu manis belum cukup untuk mempertahankan umur simpan kasowami, maka dari itu dilakukan sterilisasi untuk menghancurkan mikroba pembusuk patogen dan memperbaiki mutu sensorik, melunakkan produk, meningkatkan daya cerna protein dan karbohidrat, dan menghancurkan komponen-komponen yang tidak diperlukan, serta dapat membantu produk menjadi matang dengan tekstur dan cita rasa sesuai yang diinginkan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana pengaruh substitusi kayu manis terhadap karakteristik organoleptik kasowami steril. Kedua, bagaimana angka kecukupan gizi kasowami steril setelah substitusi kayu manis. 3. Bagaimana perbedaan lama umur simpan kasowami steril dengan substitusi kayu manis dibandingkan dengan kontrol kasowami sterilisasi tanpa substitusi kayu manis. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana pengaruh substitusi kayu manis terhadap karakteristik organoleptik kasowami steril. Kedua, mengetahui angka kecukupan gizi kasowami steril substitusi kayu manis. Ketiga, mengetahui umur simpan kasowami steril substitusi kayu manis. Manfaat dari penelitian ini yaitu: pertama, melakukan pengembangan produk pangan lokal kasowami menjadi kasowami steril dengan substitusi kayu manis. Kedua, meningkatkan kualitas mutu dari produk kasowami. Ketiga, sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu 2.1 Deskripsi teori yang berisikan ubi kayu, Maniho esculentans, kaupi, kasowami, kayu manis, pengukus atau steaming, pengemasan retropos, vakum sealer, sterilisasi, uji total plate count atau TPC, umur simpan, 2.2 kerangka pikir, dan 2.3 hipotesis. Kerangka pikir dari penelitian ini yaitu kasowami. Kasowami adalah makanan dari bahan ubi kayu setengah olah yang kemudian dimatangkan dengan proses uap panas atau pengukusan.
Berdasarkan bahan bakunya, kaswami kaya akan karbohidrat, rendah gula, dan juga rendah protein. Kaswami yang rendah gula dapat dijadikan sebagai pangan fungsional bagi penderita diabetes untuk pemenuhan kebutuhan karbohidrat. Kaswami memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga mudah kebusukan atau pertumbuhan mikroba pengrusak. Inilah yang membuat umur simpan kaswami menjadi relatif singkat. Upaya untuk menghambat pertumbuhan mikroba pada produk kaswami yaitu substitusi kayu manis, di mana kayu manis itu sendiri mengandung alkaloid, flavonoid, tannin, dan minyak atrisi. Minyak atrisi itu dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Selain dengan substitusi kayu manis, salah satu metode untuk membuat umur simpan kaswami lebih tahan lama yaitu dengan melakukan pengemasan menggunakan heaterpos dan mesin vakum sealer, yang dimana kemasan heaterpos ini menjadi pilihan karena mudah untuk dibawa, karena lebih ringan, mudah dibuka dan didaur ulang. Dan sedangkan vakum sealer yaitu untuk mengeluarkan semua udara yang ada di dalam pengemasan. Setelah melakukan pengemasan heaterpos dan vakum sealer, dilakukan sterilisasi. Gunanya di mana sterilisasi ini proses menghancurkan mikroba, pembusuk, dan patogen serta dapat membuat produk menjadi matang dengan tekstur dan cita rasa sesuai yang diinginkan. Setelah dilakukan sterilisasi, dilakukan uji total protection atau TPC, yang dimana dilakukan uji TPC ini untuk menunjukkan mikroba yang terdapat dalam suatu produk dengan cara menghitung bakteri yang tumbuh untuk memastikan produk aman dari mikroba. Hipotesis dari penelitian ini yaitu pertama, terdapat pengaruh formulasi kayu manis terhadap karakteristik organoleptik kaswami steril. Kedua, terdapat peningkatan nilai gizi kaswami steril setelah substitusi kayu manis. Ketiga, terjadi perbedaan umur simpan kaswami steril dengan substitusi kayu manis dibandingkan dengan kontrol kaswami steril tanpa substitusi kayu manis. Metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Januari 2023 sampai selesai. Untuk bahan utama dan kimianya itu kopi, ubi kayu, kayu manis, dan garam, Aquades Na, asam sulfat, NaOH, amonia, HCl, dan etanol. Dan untuk alatnya itu timbangan digital dan analitik, kompor, dandang, loyang, penggaris, pisau, cetakan, kemasan heaterpos, vakum sealer, autoclave, gelas ukur, Erlenmeyer, pipet ukur, pipet tetes, cawan porselin, open, spektrometer, desikator, alat destilasi. Rancangan penelitiannya itu, penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, CO 100% kopi, 0% kayu manis, C1 99,9% kopi, 0,1% kayu manis, C2 99,7% kopi, 0,3% kayu manis. Terakhir C3 99,5% kopi, 0,5% kayu manis. Tahap keduanya perlakuan terpilih dan kontrol, selanjutnya uji umur simpan dan uji prosimas dan AKG. Pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Metode pembuatan dapat dilihat dari diagram alur pembuatan kaswami kayu manis. Pertama, kopi, sediakan kopi 100 gram dan kayu manis, yang dimana kayu manis ini dicuci dan di blender, kemudian diayak menggunakan ayakan menjadi bubuk kayu manis.
kopi dan kayu manis ini diaduk hingga merata dan disimpan dalam cetakan. Kemudian dikukus menggunakan dandan selama 15 menit dengan api sedang. Kemudian setelah pengukusan dimasukkan ke dalam kemasan retropos dan divakum sealer. Setelahnya itu dilakukan sterilisasi selama 15 menit dengan suhu 110 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan uji total plat atau TPC. Jadilah Kaswami kayu manis steril. Variabel pengamatan penelitian ini pertama, penilaian organoleptik. Pengujian organoleptik akan dilakukan pada 2 tahap, yaitu hedonik dan deskriptif, yang meliputi tekstur, aroma, warna, dan rasa. Pengujian ini dilakukan dengan 30 panelis tidak terlatih. Kedua, analisis yang dilakukan yaitu pertama, analisis umur simpan, analisis proximat. Proximat ini yang akan diuji yaitu kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan kadar serat kasar. Terakhir, analisis angka kecukupan gizi. Analisis data dari penelitian ini yaitu data yang dianalisis menggunakan ragam analisis of variances atau ANOVA. Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel atau berpengaruh nyata, maka perlu dilakukan uji dan multiple range test atau DMRT pada tahap kepercayaan 95% 0,05 menggunakan aplikasi SAS, sedangkan uji proximas dilakukan dengan uji T menggunakan aplikasi SPSS. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.